Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Mimin akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Kokila memberitahu Mera dan Durga bahwa mereka tidak perlu mencukur rambut mereka untuk ritual lama tahayul. Mera lalu menghina Dharam dan bahkan mendorong Dharam dari teras karena kesalahan. Sementara Paridi sedih memberitahu Kinjal, Urmila dan Molu jika mereka melihat bagaimana Tolu menghina Paridi untuk Sona. Molu mengatakan Tolu melakukannya dengan benar. Bagaimana dia bisa menyebut Sona tanpa karakter? Paridi terkejut bahwa putra keduanya juga menentang Paridi demi Sona. Selanjutnya, Gopi mengatakan kepada Gaura dan tamunya bahwa apa yang salah itu salah. Mereka memaksa Durga dan Mera untuk mengikuti ritual tahayul. Kokila mengatakan hal yang sama kepada Gaura, tetapi Gaura meminta kepada para tamu untuk membawa Mera dan Durga untuk mengencangkan kepala. Dia kemudian mendapat telepon dan berjalan ke atas tanpa suara. Kokila melihatnya dan berpikir ada sesuatu yang salah. Dia mengatakan kepada Gopi bahwa dia akan segera kembali dan berjalan ke atas. Sementara Paridi memberitahu Urmila dan Kinjal bahwa kedua putranya menentangnya untuk Sona dan dia sangat terluka secara emosi. Urmila mengatakan mereka tidak akan melakukan ini, tapi dia seharusnya tidak menuduh karakter Sona. Paridi bertanya bahkan mereka mengatakan ini. Ginjal mengatakan bahkan mereka berdua membenci Sona. Paridi berkata dia ingin mengusir Sona. Ginjal juga mengatakan mereka berdua bersamanya. Paridi mencuci otak Urmila bahwa dia adalah nenek Tolu dan Molu, tetapi Gopi mengambil keputusan hidup mereka. Urmila mengatakan dia tidak memikirkannya sama sekali. Sona mengemasi pakaiannya. Tolu pergi dan meminta untuk tidak merasa sedih dengan kata-kata Paridi dan tidak meninggalkan rumah Modi. Dia berkata dia tidak merasa buruk. Hetal meminta untuk mengemas pakaian lama untuk diberikan kepada orang miskin. Gaura mengangkat telepon dan bertanya apakah putranya baik-baik saja dan meminta untuk merawatnya dengan baik, dan begitu dia bangun, beri dia suntikan tidur lagi. Lalu dia berbalik dan terkejut melihat Kokila berdiri di hadapannya. Kokila meminta kepada Gaura untuk tidak mencukur rambut Mera dan Durga. Gaura menyadari bahwa dia tidak mendengar apa-apa dan berteriak bahwa putranya meninggal karena Mera dan dia harus dihukum. Gaura meminta kepada tukang cukur untuk memotong rambut Mera dan Durga. Vidya berlari dan menghentikan tukang cukur dan mengatakan dia tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Gaura berteriak kepada Vidya. Vidya berlari untuk memanggil Serapan dan meminta kepada Serapan untuk menghampiri Mera dan Durga untuk menghentikan ritual yang salah. Serapan mengatakan karena Mera dia kehilangan ayahnya. Vidya sangat terkejut mendengar perkataan Serapan. Vidya kembali untuk menghentikan tukang cukur. Gaura memerintahkan kepada tukang cukur lagi untuk memotong rambut Mera dan Durga.
mereka akan mencubit rambut Merah. Gopi maju dan memegangi kepala Merah. Tangannya terbelah dan noda darah di dahi Merah. Seorang wanita berteriak, dia melakukan kesalahan besar dengan mengoleskan darah di dahi janda. Kokila mengatakan itu sudah cukup dan meminta kepada Merah untuk bangun. Merah mengatakan dia tidak akan melakukannya. Gaura mulai berteriak bahwa dia tidak bisa membawa Merah dari sini tanpa ritual. Kokila mengatakan bahkan Gaura adalah seorang janda tetapi berdandan seperti suhagan. Lalu mengapa dia memaksa menantunya untuk mengikuti ritual dan meminta kepada Durga untuk bangun dan kemudian meminta kepada Merah. Merah berteriak dia ingin memberi kedamaian kepada jiwa Daram. Gopi dan Kokila dengan paksa membangunkan Merah. Selanjutnya Urmila datang ke kamar Sona dan mencuri fotonya dari bingkai foto sambil berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan Sona menghinanya. Sona masuk dan Urmila menyembunyikan foto di belakang dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Sona mengatakan ini kamarnya dan apa yang Urmila lakukan di kamar Sona. Urmila mengatakan dia datang untuk memeriksa apakah Sona membersihkan kamar dengan baik atau tidak dan meninggalkan foto di tempat persembunyian. Gaura berteriak apapun yang Kokila katakan, dia tidak akan membiarkan Kokila mengambil Merah. Kokila dan Gopi dengan paksa membawa Merah menuju pintu. Gaura memberi isyarat kepada anak buahnya dan mereka semua menciptakan penghalang. Kokila memperingatkan mereka untuk bergerak dan menampar satu di antara mereka. Setengah dari mereka bergerak ke samping. Kokila meminta setengah berikutnya untuk menghentikan Kokila. Kokila bertanya, apakah mereka membutuhkan tamparan? Mereka bergerak ke samping. Kokila dan Gopi pergi bersama Merah dari sana. Mereka membuka pintu lalu bertemu Ahem dan Jigar. Merah memeluk Ahem, sementara Vidya berdiri di hadapan mereka. Lalu Jigar dan Ahem menanyakan keadaan Merah.